bagi duit katanya. Biar apa-apa dari sini. Bisa kok. Satu, dua, 86 balikan. Menyalap nih. Nanti dia akan drop nanti perwakilan pejabat di Istana Center akan mengarah ke 86 terkopi bulan. Jadi untuk keluar Nasional nanti apa lagi itu Pak Kapit? Oke. Ah. Tarik Gus. Nyalak. Gus. Kami dari Direktorat Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat, khususnya Subdit 4 Direktorat, mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi setelah kami sampaikan ke Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kemudian dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Litwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Ini apakah sudah sesuai ini?
untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi sih sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka, dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangkalah yang memberikan perintah untuk membayar itu. Tapi sudah cukup puas ya dengan proses. Iya, seperti itu. Setidaknya satu poin itu sudah sesuai ya, bahwa ada perintah di sana dari tersangka terhadap korban. Intinya ada di sini. Cuma memang yang di dalam kamar kan kami tidak bisa ikut. Oh gitu. Jadi kami belum bisa melihat perbandingan. Kami akan lihat kembali perbandingannya yang sekarang. Apa harapannya, Mbak? Ya tentu harapannya bagaimana kemudian rekonstruksi hari ini juga bisa memperlihatkan kebenaran ya, sesuai dengan yang kemudian korban terangkan juga. Ada tambahan korban, Pak? Sejauh ini masih 15 yang teridentifikasi dengan 7 orang yang sudah memberikan keterangan. 7 orang. Dari 15 orang itu 3 orang adalah usia anak, dari 7 orang yang sudah memberikan keterangan 2 orangnya adalah usia anak. Kami mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya rekonstruksi pada hari ini. Kita bisa melihat jelas apa yang menjadi persoalan inti, yang kemudian ada berseberangan keterangan. Nah, keterangan yang kita lihat pada rekonstruksi ini adalah jelas. Ini adalah merupakan suatu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tetapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Nah, semua kami mengucapkan banyak terima kasih, artinya hak-hak dari tersangka sebagai rentan kelompok rentan disabilitas itu bisa terakomodir. Dan selebihnya pasti kami akan melakukan pembelaan sesuai dengan persepsi kami dan analisa kami. Dan nanti kita akan lihat di pengadilan. Argumen Agus tetap suka sama suka ya Pak? Oh ya, jelas. Itu suka sama suka. Ya. Argumennya adalah suka sama suka. Tidak ada paksaan. Cuma ada ketika kemudian gitu bahwa ada kejadian itu minta uang dan kemudian tidak diberikan, itulah yang merupakan sebab. Tapi setelah terjadinya semuanya adegan sudah terjadi, kemudian minta uang, kemudian tidak ada pada saat itu, nah baru kemudian dia dibawa ke sini. Bagaimana dengan belasan korban lainnya, apakah suka sama suka juga motifnya? Kalau itu kami menghadapi cuma hanya satu LP yang kemudian sudah jelas siapa yang menyebabkan atau korban yang mana yang melaporkan yang kemudian menjadikan Agus menjadi tersangka. Itu yang kami. Kalau yang itu tadi saya katakan bahwa itu adalah berita. Sejauh ini Agus terbuka di pengacara? Terbuka, sangat terbuka. Sangat terbuka. Kami memohon beliau ini terbuka sehingga kami juga mempunyai ruang untuk melakukan pembelaan.